Apabila kita diberikan sebuah pilihan tentang sifat Allah, ya, sifat Allah itu kan banyak sekali, ya, banyak sekali macamnya. Kalau kita disuruh pilih, Bapak Ibu mau memberikan sifat Allah seperti apa, ya? Bapak Ibu bisa ketik di room chat, ya. Saya mau sifat Allah yang mana, ya, ya, sudah. Ya, kita bisa lebih interaktif ya. Apabila kalau kita diberikan pilihan tentang sifat Allah dari berbagai macam sifat Allah, kita mau pilih atau lebih senang dengan sifat Allah yang seperti apa? Ya, apakah memungkinkan untuk ngetik di room chat Allah yang apa? Mengampuni, luar biasa. Ada lagi? Allah yang apa? Mengasihi, penuh kasih. Wow, Allah yang mengasihi. Wow, ya. Jadi semuanya tentang kasih, ya. Terima kasih buat responnya, ya. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan ini yang penuh dengan masalah yang seringkali sulit memahami, bahkan merasakan kasih Allah. Bahkan sampai di dalam kondisi tertentu kita meragukan kasih Allah itu sendiri. Kenapa? Ya, oh sudah saya sudah ngikut Yesus kok kayak begini terus ya. Rumah tangga begini, terus ekonomi, terus pendidikan, anak dan kesehatan, banyak kekhawatiran, kecemasan, bahkan tekanan-tekanan dalam kehidupan saya ya. Kalau Allah mengasihi saya, kenapa rumah tangga saya segini? Kenapa suami saya? Kenapa istri saya? Kenapa anak saya? Kenapa ekonomi saya? Kenapa kesehatan saya yang nggak sembuh-sembuh gitu loh. Ya, apa benar ya Tuhan itu baik, sayang sama keluarga saya? Ya, kayaknya udah Tuhan nggak peduli dia sama saya deh. Ah, Bapak Ibu pernah nggak ngalamin ya kondisi seperti ini? Ya, atau kita sudah termakan dengan teologi kemakmuran. Ya, kalau saya ngikut Yesus, saya pasti diberkati. Ya, pasti sukses, pasti kaya, pasti terkenal. Semuanya yang nyaman-nyaman pasti kita dapatkan tanpa penderitaan lagi. Ya. Nah, kalau kita sudah dalam kondisi seperti ini, ya, maka saya mau katakan gini, kita akan sulit memahami kasih Allah dalam situasi yang kurang baik, nggak nyaman, menderita, aniaya. Ya, jika semua yang kita minta selalu didapatkan, yang kita inginkan, Tuhan pasti kasih, beri, ya. Maka orang-orang seperti ini bila di dalam sebuah kondisi penderitaan akan membuat hidupnya sulit memahami kasih Allah secara utuh. Ya, saya katakan sekali lagi, apabila orang berada di dalam kondisi tersebut, di dalam penderitaan akan membuatnya sulit memahami kasih Allah secara utuh. Nah, hari ini kita mau belajar aspek lain dari kasih Allah, yaitu kasih yang mendidik, kasih yang menegur. Ya, berapa banyak ya dari Bapak Ibu yang yang pernah menegur ya. Kalau yang pernah boleh ketik angka satu ya. Ketik angka satu. Berapa banyak dari setiap kita yang pernah menegur ya atau sering ditegur ya. Jadi ya terima kasih buat responnya ya. Nah, hari ini kita mau belajar ya. Hari ini kita sama-sama mau belajar di dalam surat Ibrani ya, ayat 12 ayat 4 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama. Saya akan membacakan ayat genap, Bapak Ibu membaca ayat ganjil dan seterusnya. Kita sama-sama merenungkan Tuhan sedang berbicara dengan diri kita ya. Ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah dan sudah
Lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena itu Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran dan harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita ya sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita dengan kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan dan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakiku sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Berbahagia setiap kita tidak hanya sekedar membaca, merenungkan, tetapi juga melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di dalam narasi surat Ibrani ini, ya situasi penerima surat ini sedang di dalam suasana situasi lagi nggak enak, lagi nggak baik-baik saja, ya, nggak lagi kondusif. Ada dua hal kalau saya baca di dalam hal ini. Situasi apa? Pertama, mereka sedang mengalami yang namanya situasi penganiayaan. Ya, sejak mereka percaya Yesus, bahkan sampai surat ini ditulis, aniaya itu masih terjadi, Bapak Ibu. Ya, di dalam Ibrani 10 ayat 34 kalau kita baca, apa aniaya yang terjadi? Harta mereka dirampas, bahkan ada di dalam hukuman penjara. Ya, jadi mereka bertanya itu. Waktu mereka percaya dan belum percaya Tuhan, kok situasi mereka sama saja? Ya, berapa banyak Bapak Ibu pernah berpikir seperti itu? Ya, kok orang-orang di luar Tuhan sama kita yang melayani Tuhan, kok situasi sama aja? Dulu saya belum percaya Tuhan, sama sekarang saya udah percaya Tuhan, kok sama aja? Belum saya melayani, sekarang saya belum melayani, kok situasi sama aja? Gitu. Situasi nggak berubah. Nah, yang kedua bukan hanya aniaya, namun juga sedang hadapi ajaran-ajaran sesat. Ya, supaya apa? Orang-orang tertentu menjadi gak tahan lagi dalam hadapi tekanan, godaan, agar iman mereka tuh menjadi gugur, Bapak Ibu. Namun peringatan Ibrani tanpa berhenti memberikan peringatan ya. Jadi penulis Ibrani ini tanpa hentinya memberikan peringatan-peringatan, teguran yang terus-menerus pada mereka supaya iman mereka tuh nggak gugur. Sebab ada sebuah ancaman, ada hal yang serius di depan. Kenapa? Penulis Ibrani memberikan sebuah teguran, peringatan, ya. Karena ada ancaman, ada masalah di depan, ada aniaya dan ada ajaran sesat. Nah, dalam kondisi seperti ini, si penerima surat itu jadi bertanya, Tuhan itu baik gak sih? Tuhan itu masih sayang gak sih sama saya? Ya, terbukti di dalam kalau kita baca di dalam Ibrani yang ke-10 ayat 25, banyak orang-orang yang sudah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Banyak ada orang-orang yang sudah nggak mau dalam persekutuan di dalam Tuhan lagi. Ya, kalau kita baca di ayat 4, katakan apa? Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini teguran nyata, Bapak Ibu. Ini bentuknya satu sindiran buat kita juga. Bahwa masalah Bapak Ibu, masalah saya itu biasa.
Maka jangan komplain, jangan ngomel, jangan nyerah. Sebab aniayamu belum sampai mencucurkan darah. Siapa yang sudah sampai mencucurkan darah? Dia itu Yesus. Yesus sudah alami penderitaan, aniaya. Dia sudah ngalamin dulu pergumulan yang begitu berat ya di dalam rupanya sebagai manusia. Berat. Namun begini, semuanya diselesaikan di atas kayu salib. Ya, tapi begini, di dalam kondisi belum mencucurkan darah, ya, situasi si penerima surat, kondisi saat itu mereka sudah putus asa. Belum cucurkan darah, mereka sudah putus asa. Udah patah arang, patah semangat. Ya. Makanya di ayat 12 katakan apa? Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Nah, kenapa ada nasihat seperti ini? Sebab mereka sudah nggak tahan lagi untuk hadapi penderitaan. Sejak pertama kenal Tuhan, sampai saat itu mereka menderita terus. Sekali lagi mereka bertanya, apakah Allah masih mengasihi kami? Jawabannya adalah, iya, Tuhan masih mengasihi kami. Jadi inti dari surat Ibrani ini adalah apa? Didikan, ya, disiplin untuk terus menerus bertekun dan berpengharapan pada Kristus. Ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada orang seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Kenapa penulis ingin kita mengejar kekudusan dan hidup damai? Sebab begini Bapak Ibu, di dalam aniaya, di dalam tekanan, ajaran sesat, permasalahan kehidupan pasti akan menimbulkan kerusuhan, ya. Akar pahit dan saling mencemarkan banyak orang. Iman yang mereka jadi goyah, ya. Kamu sih gara-garanya, ya. Ngajak berdoa. Kamu sih gara-gara yang ngajak saya jadi anak Tuhan, melayani, gitu. Pasti nyala-nyalahin. Ya. Kamu sih suruh saya pelayanan ini, ya kan. Lihat tuh, keluarga saya jadi ribut. Banyakkan pelayanan. Ya, sampai suami saya bilang ke gereja aja terus, nginep aja ke gereja udah. Gitu. Atau istri saya bilang mau makan apa besok, gereja aja terus. Ya, pasti. Ya, belum lagi gesekan di dalam komunitas. Ya, tapi penulis ya kalau kita baca di pasal 11 ya mengingatkan dalam perjanjian lama ya banyak saksi-saksi iman yang alami jatuh bangun dalam hadapi kehidupan dengan fakta hidup yang nggak mudah kalau kita nanti baca Bapak Ibu. Ada iman Habel, iman Henok, iman Nuh, iman Abraham, Ishak, Yakub. Ya. Tapi gini, kalau bukan karena Allah, mereka nggak akan pernah bisa beriman. Kalau bukan karena Allah, setiap kita nggak akan pernah bisa memiliki iman. Ya, maka dari itu kalau dibaca di pasal awal-awal, ya, penulis banyak menceritakan tentang Yesus adalah saksi iman yang sesungguhnya. Dialah domba yang menderita, imam besar perjanjian baru yang menjembatani orang yang berdosa lebih tinggi dari Musa daripada. Ibrani 12 ayat 6 katakan apa? Karena itu Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, di dalam LAI kalau kita baca banyak kan kata menghajar, menghukum, ganjaran, gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya itu adalah pahedio, ya. Artinya apa? Melatih anak-anak, mengoreksi, membentuk karakter, mendisiplin, ya. Dan ada teguran dari Tuhan. Kalau kita baca ayat 5, 6, dan 7, 8, 10, banyak menceritakan sebuah narasi tentang relasi hubungan ayah dan anak. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau seorang ayah, apa iya
tugasnya selalu menghukum. Pulang sekolah langsung dihukum. Nggak ada apa-apa langsung dihukum. Ya, telat mandi dikit, aku dihukum. Makan kebanyakan dihukum. Makan kedikitan dihukum. Semuanya dihukum. Apa iya kayak begitu? Ya, polisi aja yang kita lihat ahli hukum, ya bukan ahli hukum ya, ya. Memang tugasnya adalah hukum, gitu kan. Disiplin, ya. Pengayom masyarakat aja nggak selalu menghukum kita, ya. Saya beberapa kali ya pernah bawa mobil salah jalan, gitu. Minta maaf, nundukin kepala, itu nggak ditilang. Lewat lewat lewat. Daripada kamu jadi pengganggu macet gitu. Gitu ya. Ya, jadi dikasih lewat gitu loh. Saya nggak, karena orang saya bisa salah gitu ya. Tapi Tuhan, apa, polisi tetap kasih lewat. Ya. Nah, saya pernah bertanya sama anak saya ketika mereka udah sangat menjengkelkan. Satu kali waktu sekolah saya anterin ya. Emang kita kalau sekolah saya selalu anterin sama istri ya. Sudah beberapa tahun ini berempat pasti nganterin mereka sekolah ya. Jalan. Nanti pulang ngobrol, pergi ngobrol, pulang ngobrol sama istri ya gitu. Nah, saya bertanya, kalian Jojo, Kathy, jika salah kalian mau dinasehati, ditegur, atau kami diamkan? Ya, coba. Kalian kalau lagi salah nih mau ditegur, nasihati, atau kami diamin aja? Saya pengen tahu. Pasti bilang yang kecil, dinasihati Pak. Yang kedua, iya Pak, dinasihati. Nah, saya nggak puas. Saya tanya lagi, apa alasannya kamu mau dinasihati? Apa alasannya? Kenapa? Ya, karena papa sayang kita. Papa karena kami nakal. Dan lain sebagainya. Oke. Nah, dari hal ini, Bapak Ibu, percaya bahwa Tuhan selalu mau berbicara dengan kita. Namun bagaimana Tuhan berbicara? Ya, kenapa kita sulit mendengar nasihat Tuhan? Bahkan lebih senang mendengar suara-suara ketakutan, suara kekhawatiran, suara kecemasan. Ya, teguran yang diberikan kepada kita melalui orang sekitar kita, seperti orang tua atau teman, rekan pelayanan, merupakan bentuk kasih dan kesempatan yang Allah berikan untuk memperbaiki diri. Ya, setiap kita apabila dapat teguran atau nasihat dari sesama kita, itu adalah bentuk kasih dari Tuhan, kesempatan yang Allah berikan untuk kita memperbaiki diri. Ada amin, Bapak Ibu? Karena lebih baik teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, hal ini menantang kita untuk menunjukkan kasih, ya, kepedulian kita dengan cara berani untuk menegur. Nah, itu adalah wujud kasih Allah yang asli, ya. Jadi berani untuk menegur, bukan hanya secara menghakimi. Karena kasih berani untuk menegur, ya. Apa yang kita perlu lihat ya, apa yang kita lakukan ketika kita melihat rekan kita buat salah, tertuju pada sebuah perbuatan yang tercela, gitu. Kita mau diem atau negur? Orang mau kejeblos di dalam lubang, kita mau diem aja apa enggak? Gitu loh. Ya. Nah, satu kali ya, anak saya sedang eh, karena kami acara belum mulai, terus saya sedang mau melayani firman, anak saya ikut, terus dia naik ke lantai 2. Kami memang lagi ada pembangunan, belum selesai, dia naik lantai 2. Saya ngelihat dari kaca belakang dia naik gitu. Nah, saya lihat ini ada ancaman, ada hal yang serius, ada hal berbahaya. Karena waktu itu di atas belum dipagar, ya, ada lantai 2. Saya langsung telepon dia. Jo, hati-hati ya. Kamu jangan terlalu main terlalu pinggir. Nah, saya nggak bisa diem karena saya lihat ada ancaman, ada masalah serius. Ya.
Mungkin Bapak Ibu, ayo berani untuk menegur. Ketika kita melihat rekan pelayanan kita ada masalah serius di hadapan mereka, yang mereka nggak tahu, mungkin mereka nggak lihat, mereka nggak rasakan. Mau nggak kita ambil sikap teguran, ya? Atau kita mau zona nyaman? Udahlah nanti kalau saya negur nanti saya dimusuhin. Udahlah nanti saya kalau menegur saya nasihatin nanti saya jadinya di nggak di apa? Dianggap orang yang sok tahu dan sok rohani dan lain sebagainya. Ya, terkadang diam itu emas Bapak Ibu. Kalau lagi orang lagi marah-marah kita diam, ya nggak menjawab sepatah kata pun. Itu emas. Tapi gini, terkadang juga kuning belaka, ya. Ngerti ya apa kuning belaka itu ya? Selain emas yang kuning-kuning apa lagi tuh? Jadi kalau ada rekan yang nggak sopan, ya, perbuatan yang merugikan orang lain, berani untuk negur, ya. Tuh kali saya punya konsumen, ya, dia mau maaf, dia bilang, kok tolong dong, budgetan kita di dalam pemerintahan itu segini besar. Nah, di tempat koko saya lihat harganya agak sedikit miring, murah. Boleh nggak harganya di bond itu ditulis lebih tinggi lagi? Itu sesuai budget kok, gitu loh. Wow, ini tantangan buat saya. Ya, saya bilang begini, Pak, mohon maaf, saya takut dengan atasan saya. Loh, ini bukannya usaha punya engkau, bukannya usaha punya kamu, bos. Emang ada atasan lagi? Oh, saya bilang pelan-pelan agak bisik atasan saya. Ya, istighfar, Pak. Ya, saya maaf belum bisa. Ya, jadi apa adanya saja. Ya, paling kalau mau saya kasih diskon dari harga ini. Nah, lebih dari silikonnya sisinya saya berikan buat Bapak ya. Tapi setelah dilihat-lihat kayaknya nggak sebanding dengan apa ya, nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Kalau diskon kan kecil gitu ya, persentasenya. Gitu. Akhirnya apa? Ya udah, padahal udah ngelis banyak banget ya. Angkanya tuh gede banget totalnya mau belanja. Ya udah, mohon maaf saya nggak jadi belanja ya. Saya cari tempat lain. Agak sedikit narik napas. Saya manusia juga Bapak Ibu. Ya, oke. Makasih Tuhan. Ya, dalam hati. Oke. Ya, saya cerita ke istri. Istri dengan suara keras dari Tuhan dia bilang, cukuplah kasih karunia buat kamu. Ya, mungkin satu kali dia saat ini mau menipu atasannya. Nanti satu kali ada kesempatan dia tipu kamu, dia makan kamu. Percayalah, kalau kita konsisten gini terus, nanti konsumen kita adalah konsumen yang takut akan Tuhan. Nah, benar aja. Tuhan ganti lagi dengan konsumen-konsumen yang takut Tuhan. Betul. Ya, jadi Bapak Ibu, dari sini istri saya menajamkan saya. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ketika lagi ditegur, ya, contohnya saya ambil contoh nih ya di layar siapa nih ya? Oh ada Bu Lydia, ada Ibu Nelly ya. Oke, contoh. Kristus menegur Ibu Nelly lewat Ibu Lydia Lalang. Ya, Kristus juga menegur Ibu Lydia Lalang lewat Ibu Nelly. Kristus juga menegur orang lain melalui Ibu Nelly dan juga Ibu Lydia Lalang. Jadi, pandanglah teguran itu bukan Ibu Lydia Lalang atau Ibu Nelly yang menegur, tapi lihatlah Kristus sedang memakai Ibu Nelly ya menegur saya. Kristus sedang memakai Ibu Tiar menegur saya, mengingatkan saya ya. Jadi pandanglah Kristus ya. Jadi besi, tajamkan besi, orang menajamkan sesamanya artinya apa? Yesuslah pandai besinya. Ya, kalau pandai besi itu ya pasti dipukul. Ya, misalnya ada yang namanya apa gunting itu kalau mau semakin tajam kan harus selalu digesekkan. Ya,
Kalau cuma dipakai terus lama-lama tumpul karatan. Karena itu harus digesek. Digesek dengan apa? Ya, digesek dengan besi juga atau dengan batu, pakai tajam, ya kan? Nah, untuk bisa menggesek itu ada pandai besi yang memegang guntingnya, memegang batunya. Nah, Kristuslah pandai besinya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngalamin teguran, kita lihat, oh, ini dari Tuhan. Ya, terima itu, ini dari Tuhan. Ya, beberapa kali saya ngalamin teguran-teguran seperti itu. Aduh Tuhan. Ya, oke. Nah, sampai tahapan begini Bapak Ibu. Kristus mengasihi Ibu Nelly lewat Ibu Lydia. Jadi ketika ada teguran, pandanglah karena Kristus yang mengasihi Ibu Nelly lewat Ibu Lydia. Ya, Kristus juga mengasihi Ibu Lydia Lalang lewat Ibu Nelly. Ya, atau Kristus juga mengasihi saya lewat suami saya. Kristus mengasihi saya lewat anak saya. Kristus mengasihi saya lewat komunitas rekan pelayanan saya. Pandanglah Kristus, jangan pandang orang yang menegur itu. Karena Tuhan bisa berbicara lewat apa aja. Ya, ketika Tuhan berbicara lewat rekan-rekan kita, orang-orang yang kita kasihi, puji Tuhan. Ya, jangan sampai Tuhan berbicara kepada kita pakai batu. Wah, repot ya tuh. Ya, Bapak Ibu sebentar saya harus colok dulu ya. Sorry, laptop saya baterainya sudah low. Ya, jadi pandanglah Kristus. Ya. Ketika Kristus masih mau memakai manusia menegur kita, itu puji Tuhan. Mau ditegur Tuhan, dikasihi apa, ditegur, dinasihati Tuhan pakai pohon, nggak mau ya. Bisa loh Bapak Ibu, Tuhan tegur lagi jalan gitu, tiba-tiba Tuhan pohon tumbang, jebret ya, jadi celaka kan. Jadi kalau masih ditegur manusia, puji Tuhan. Ya, nah, sampai kita bisa melayani juga ya. Ketika kita lagi dilayani, lihatlah Kristus yang melayani ya. Lihatlah orang-orang kita kita ketika kita melayani orang ya, pandanglah Kristus sedang memakai kita untuk melayani orang ya. Jadi kita sebenarnya nggak ada peranan sedikit pun. Kalau kita bisa melayani orang, sebenarnya kita nggak ada peranan sedikit pun. Itu karena semata-mata karena Kristus mau melayani orang itu ya, dan Roh Kudus memakai kita bisa melayani orang itu. Ya, Bapak Ibu, kita harus punya sebuah lensa yang berbeda ketika melihat situasi kondisi. Ayo, kalau kita bisa melihat ini, wow, kita akan alami yang namanya Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kita nggak butuh lagi validasi dari manusia. Amin, Bapak Ibu. Saat Anda menegur, pandanglah orang tersebut seperti Kristus memandang, supaya kita nggak menjatuh dalam percobaan, nggak jatuh dalam penghakiman. Ya, sekali lagi saya bacakan. Satu, Anda ya, Bapak Ibu dan saya menegur, pandanglah orang tersebut seperti Kristus memandang, supaya kita tidak jatuh dalam penghakiman. Ya, dasarnya apa sih? Kata Tuhan menyesah, menghajar atau mendidik orang yang dikasihinya. Ya, jadi kalau kita menegur seseorang, dasarnya adalah kasih. Kita bukan karena suka nggak suka. Ego saya lagi di ini. Ego saya lagi nggak nyaman gitu. Ya. Nah, biasanya saya kalau dalam rapat kepemimpinan, kita punya prinsip. Keluar, kita saling membela antar pemimpin di hadapan jemaat. Ya. Tapi ke dalam kami saling mengkritik, saling menegur. Wah, tajam kalau di meja rapat, tajam kita sana. Tapi setelah itu selesai. Dasarnya untuk membangun. Nah, ketika saya udah mengkritik si A terima atau nggak terima, ya. Tapi ketika nanti di hadapan jemaat ada orang ngejelekin si A ini, saya akan bela dia, ya. Saya akan bela dia. Saya nggak akan ngomong, wih, tadi saya udah ditegur, sekarang saatnya saya ngebalas di atas jemaat. Saya bantu jelek-jelekin dia. Nah,
Artinya begini, ya, hati kita belum beres. Nah, ya, jadi saat kita menegur, pandanglah orang tersebut seperti Kristus memandangnya. Ayo, ya. Kadang-kadang saya kalau lagi mau marah sama anak, saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau lakukan sama anak ini? Aku akan lakukan juga seperti yang kau lakukan. Nah, tiba-tiba Roh Kudus berbuah pada firman-Nya berbuah pada musimnya. Muncul tuh ayat tuh. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Ih, kok jadi ini jawabannya? Nggak sesuai nih, sesuai dengan keinginan saya nih. Ya, pengennya dihajar ini anak. Tapi yang muncul itu, ya terus. Akhirnya saya memandang Kristus. Ya, jadi saya nggak jatuh dalam penghakiman. Oke, Bapak Ibu, terkadang saya sama anak, ya sama istri, ya. Kalau dia lagi berbuat salah, saya punya dua prinsip. Sejak kecil saya tanamkan. Saya ulang-ulang-ulang sama anak-anak. Ada dua hal yang bikin papa marah. Akan tegur kalian dengan keras. Bahkan disiplin kalian. Dua hal. Pertama, apabila kalian gak hormat sama Tuhan. Ya, itu teguran keras buat saya. Disiplin. Pernah mereka masuk dalam ruang disiplin. Yang kedua, kalau kalian gak hormat sama mama. Karena papa berusaha untuk hormat sama mamamu. Yang sudah melahirkan kamu. Yang mempertaruhkan nyawanya buat kamu. Ya, karena Kristus hormat kepada Tuhan, karena Kristus sudah mempertaruhkan nyawanya buat kamu. Dia sudah berikan, bukan mempertaruhkan, berikan nyawanya buat kamu. Yang kedua, mamamu yang juga memberikan nyawanya telah melahirkan kamu. Dua pribadi ini kalau kalian nggak hormat, papa tegur keras. Tapi kalau buat yang lain, enggak. Ya, pernah hilangin handphone, dompet, pecahin apalah, hal-hal penting saya dirusak, laptop saya pecah dan sebagainya. Saya bilang sama istri saya, nggak boleh dimarahin kalau yang kayak gini. Ya, karena itu benda mati. Saya nggak lebih sayang benda mati. Saya lebih sayang benda hidup. Hati anak saya lebih sayang. Ya, saya nggak mau kalah. Kalau benda mati hilang ya udah, itu benda mati kok. Gitu. Masa gara-gara benda mati saya malah merusak benda hidup, melukai kata-kata, marah-marahin hati. Gitu. Nah, anak saya mulai tahu gitu. Sejak itulah dia tahu mana batasan-batasannya. Ya, setiap orang yang senang memperhatikan teguran dan didikan akan dimampukan untuk menegur sesama dengan bijak serta membangun. Ya, setiap kita yang sering senang ya, coba ayo kalau baca ayat-ayat firman Tuhan tuh jangan sekedar yang bicara engkau akan diberkati, ya hidupmu akan apa menjadi kepala terus kau ya itu kebenaran. Aku setuju, aku nggak bilang itu salah. Coba kita belajar. Setiap ada firman, Tuhan kasih teguran apa saya. Ayo, belajar untuk dewasa. Kalau baca firman, Tuhan sedang mengasih teguran apa buat saya. Ya, contoh di dalam Timotius bilang apa? Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, damai sejahtera, kasih bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayo, tegurannya apa? Aduh, di sini hati saya lagi nggak murni tuh. Terima kasih kau tegur saya. Tuhan, saya hari ini nggak adil. Kami nggak lagi menjaga kesetiaan, gitu. Ayo aku itu, ya. Kalau orang senang dengan memperhatikan teguran-teguran dan didikan Tuhan, pasti saya percaya dia dimampukan untuk bisa menegur sesama dengan bijak, ya, serta membangun tanpa menghakimi. Karena motivasinya udah benar, ya. Dia sudah ngalami teguran Tuhan dan dia berubah, bertobat. Oleh karena itu, apa yang dia alami, dia bisa bagikan kepada orang-orang sekitarnya. Saya percaya itu. Ya. Dan yang terakhir, perdamaian kita dengan Allah lewat perantaraan Kristus Yesus akan memampukan kita untuk hidup damai dan kudus dengan sesama. Bapak Ibu sudah ngalamin hati yang damai hari-hari ini. Karena hari-hari ini kalau nggak damai, ya, Bapak Ibu juga nggak bisa bagi kedamaian buat orang-orang sekitar kita.
Karena begini, kita hanya bisa memberi apa yang kita alami. Ya, kita hanya bisa memberi. Jadi kalau umpamanya lagi di masalah, ada konflik dan sebagainya, cepat makanya Tuhan bilang selesaikan sebelum matahari terbenam. Kenapa? Karena masih ada hal-hal serius yang harus kita lewati dan kita bisa kelewat momen itu. Kita akan kelewat kairos itu. Waktunya Tuhan itu akan kelewat. Gara-gara apa? Kita nggak selesai. Tapi kalau kita udah selesai, wow, hati kita damai. Akhirnya kita banyak momen-momen yang kita bisa hadapi. Dan kita dimampukan untuk hidup damai dengan sesama. Kiranya Tuhan terus menolong kita, memampukan kita. Setelah kita banyak mengalami teguran-teguran dari Tuhan, kita pun berani untuk memberikan teguran, bukan penghakiman. Karena wujud asli daripada, salah satu wujud daripada kasih adalah teguran. Jangan takut, dan terus kita mengejar perdamaian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hambamu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Terkhusus firman ini adalah untuk hambamu sendiri yang masih banyak sekali kegagalan, masih banyak sekali kelalaian, masih banyak sekali ego di dalam hidupnya. Ampuni hambamu ini Tuhan, yang masih terus banyak perlu dididik oleh Engkau. Dan biarlah apa yang hambamu alami ini terus hamba dengan konsisten bisa mempraktekkannya dan tidak menghakimi, tapi melihat ada wujud kasih Allah dari aspek yang lain, yaitu teguran. Terima kasih Tuhan untuk teguran-teguran yang membuat kami terhindar dari ancaman, teguran-teguran atau nasihat yang menghindarkan kami dari malapetaka. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus juga memampukan setiap rekan-rekan untuk boleh mengalami didikan dan teguran nasihat dari Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Karena firman-Mu adalah tulisan yang telah diilhamkan oleh Kau sendiri bagi setiap kami untuk mendidik kami, menasihati kami, membimbing kami, dan untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus terus bekerja, menjamah setiap hati kami, dan biarlah firman hari ini bisa menjadi benih yang baik, tertanam dan berakar, bertumbuh, berbuah lebat sehingga bisa dinikmati oleh Engkau, dinikmati oleh sesama, sehingga hidup kami terus boleh menghadirkan kerajaan Allah bagi banyak orang dan hidup kami terus memiliki hati yang haus dan lapar, terus melekat dan berakar dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memberkati The Power of Love ini menjadi suatu komunitas tubuh Kristus yang boleh bukan hanya sekedar saling melayani, tapi mereka juga berani untuk bisa menegur dengan satu motivasi untuk membangun, bukan menghakimi. Mereka nggak canggung karena mereka menegur, karena mereka mengalami kasih Tuhan, sehingga mereka mau mengasihi sesama. Terima kasih ya Bapak. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.